Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'abak. Saudaraku sekalian, ada sebuah perumpamaan, yaitu ada sebuah teko atau cerek yang di dalamnya diisi dengan air kopi yang warnanya hitam. Kemudian kalau cerek itu isinya dituangkan ke gelas, insya Allah yang keluar juga kopi yang warnanya hitam, dan tidak mungkin yang keluar air putih. Insya Allah seperti itu. Tapi kalau isi cerek itu air putih, maka kalau dituangkan di gelas atau dimanapun, yang keluar ya insya Allah warnanya air ya putih, karena isinya air putih. Dan ini hanya sebuah perumpamaan saja. Sebenarnya manusia, ya kita, ya saya, semuanya, kalau kita itu, hati kita, pikiran kita putih, bersih, ya insya Allah juga yang keluar lewat mulut kita, maka sesuatu yang bersih juga insya Allah. Jadi bersih di situ ya tidak ada sifat-sifat atau perilaku yang tidak baik tentunya. Ya yang tidak baik itu ya diantaranya sifat sombong, iri, dengki, emosi, marah, jengkel, dan lain-lain sebagainya. Insya Allah seperti itu. Jadi itu menjadi pelajaran sebenarnya bagi kita. Apakah kita itu sudah putih bersih atau belum, atau bahkan masih seperti air kopi tadi, hitam umpamanya. Itu bisa kita rasakan kepada diri kita di masing-masing. Jadi cara bicara kita kepada orang lain itu seperti apa. Termasuk pembicaraan itu bisa juga lewat tulisan tangan, atau kalau sekarang itu lewat medsos, juga bisa nampak dari mimik muka kita. Dan di dalam hadis pun sebenarnya sudah ada, yang hadis itu garis besarnya mengatakan bahwa inna fil jasadi mudghah, yang artinya itu di dalam tubuh kita itu sebenarnya ada segumpal darah. Kalau yang segumpal darah itu baik, maka otomatis seluruh
apa yang ada di dalam tubuh kita itu menjadi baik. Kalau segumpal darah itu buruk atau rusak, maka yang lainnya juga otomatis menjadi rusak. Dan itu adalah hati. Jadi artinya kalau hati kita itu bersih, ya baiklah insya Allah. Maka cara memandang orang lain itu ya dengan pandangan yang baik. Dan pikiran kita juga berpikir baik, positif. Dan tutur katanya juga ya baik juga. Kemudian juga tangannya kalau mau menulis, baik itu di kertas dengan pena ataupun di komputer ataupun HP, insya Allah kata-kata yang keluar itu kata-kata yang ya baik insya Allah. Bukan kata-kata yang ya mungkin merendahkan, mencela, memaki, atau kata-kata yang lainnya yang mungkin tidak berakhlak mulia. Biasanya seperti itu. Dan itu siapa saja, baik orang yang sudah Islam, ya belum Islam, ya kita, ya saya, semuanya tidak pandang bulu. Nanti akan terlihat bagaimana kita itu mengungkapkan isi hati. Kalau hatinya baik, benar-benar baik, ya insya Allah yang keluar baik. Insya Allah seperti itu. Nah ini menjadi pelajaran tadi untuk kita, agar kita itu belajar untuk selalu introspeksi, muhasabah, mengkoreksi diri kita. Dan itu kan ajaran agama kita, agama Islam. Bukankah kita itu setiap hari paling tidak kan ya sholat yang wajib 5 waktu, belum lagi ditambah nanti sholat-sholat sunnah yang lainnya. Dan di dalam sholat itu kan ada paling enggak kalimat Robbi firli, ya Allah ampunilah dosaku. Artinya apa? Kita itu boleh jadi ya banyak salahnya setiap hari, setiap saat. Kita ya harus mengakui itu. Baik itu salah itu besar ataupun kecil, sengaja ataupun tidak. Hanya saja yang terpenting itu adalah wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kepada ampunan Allah. Segera kita itu kalau khilaf, kalau salah minta ampun kepada Allah. Bahkan Rasulullah sendiri istighfar itu setiap harinya bisa 70 atau 100 kali. Artinya kalau kayak kita yang manusia biasa, bukan nabi, bukan sahabat, bukan ulama, hanya orang awam, orang biasa, boleh jadi kesalahan-kesalahan itu banyak, lebih banyak. Dan kita harus mengakui, dan kita harus banyak-banyak mohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang selama ini ya kita lakukan. Jadi di sini tidak ada istilah merasa lebih baik, lebih bersih, lebih benar, tidak ada. Kita saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling menasehati.
dengan benar, dan juga saling menasihati dengan sabar, karena itu memang perintah Allah. Bahkan di ayat Allah yang lain yang bunyinya ta'awanu alal birri wa taqwa, yang bisa diartikan tolong menolonglah dalam kebaikan, itu bukan hanya saja menolong yang berbentuk harta umpamanya. Kalau ada saudara kita yang kekurangan, walaupun itu juga benar, tapi bisa juga ayat itu digunakan untuk kaitannya menolong saudaranya yang mungkin keliru, mungkin belum benar dalam berperilaku atau dalam beribadah. Kita tolong menolong, mengingatkan. Dan itulah yang harus kita sadari, sehingga apa yang saya lakukan ini juga bukan karena lebih pandai, lebih pintar, lebih bersih, tidak. Jadi kalau umpama itu ada yang mengatakan kayak sudah baik, kayak sudah benar, ngaca dulu, umpama itu, ya enggak apa-apa. Karena kita juga di satu sisi diajarkan untuk jadi orang yang pemaaf, dan kita juga diajarkan untuk ya tidak tersinggung, karena kalau itu baik ya alhamdulillah, kalau itu buruk ya doakan saja, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Insya Allah seperti itu, karena kita itu sama-sama hamba Allah, hamba yang lemah, sama-sama ciptaan Allah yang ada kekurangan-kekurangan, yang fungsinya juga agar kita tidak sombong, agar kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Insya Allah seperti itu. Jadi kembali ke hati kita itu, maka dengan kita memahami hadis tadi, itu juga sebagai alat introspeksi untuk diri kita masing-masing. Apakah hati kita sudah bersih, sudah baik atau belum? Nanti akan terlihat bagaimana kita itu cara berpikirnya umpamanya. Kalau berpikirnya mungkin suuzon, buruk sangka, di situ juga ada kemarahan, kebencian. Nah, di situ berarti persoalannya bukan orang yang dibencinya, orang yang dicelanya. Jadi persoalannya adalah hatinya yang mungkin belum bersih. Dan tutur kata, baik dengan tulisan ataupun lisan tadi juga sama. Kalau kata-katanya ada unsur celaan, makian, kebencian, dan kata-kata yang tidak enak dengar oleh siapapun, itu juga boleh jadi bukan karena orang yang dikata-katain tadi, yang dicela atau dibenci, persoalannya bukan itu. Tapi persoalannya hatinya, dirinya sudah baik atau belum. Karena kita diajarkan oleh Rasulullah, dan kita disuruh mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu berhadapan dengan orang yang sangat membencinya sekalipun, memakinya, melempari kotoran, dan lain-lainnya sebagainya, Rasulullah tidak membalas dengan kebencian, makian, merendahkan, tidak. Tapi Rasulullah diam atau mendoakan, memaafkan, atau dengan kata-kata yang baik, yang lemah lembut,
Karena di dalam Al-Quran juga Allah mengatakan Fabima rahmatu minallah lintalahum. Karena rahmat Allah lah engkau itu lemah lembut lah kepada mereka. Jadi kita juga belajar untuk mencontoh Rasulullah, belajar untuk lemah lembut, baik dari sisi kata-katanya, isinya, sikapnya harus menunjukkan lemah lembut. Insya Allah seperti itu. Jadi dengan apa yang saya sampaikan ini, mari kita belajar untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Jadi tidak ada di sini merasa yang lebih pandai, lebih bersih, lebih baik, tidak. Kita sama-sama belajar, walaupun mungkin harus ada istilah naik turun, jatuh bangun, tapi kita terus berusaha memperbaiki diri kita masing-masing. Insya Allah seperti itu. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi saya, agar kita kedepannya lebih baik. Insya Allah seperti itu. Apa yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang pas, keliru, berlebihan dan lain-lain. Saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.